pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Setelah kita lakukan penyelidikan atau bahkan pemeriksaan di TKP, oknum tersebut mengakui bahwa dirinya telah melakukan tindak pidana penganiayaan atau di sini dikenal dengan istilah cas ya terhadap salah seorang muridnya. Di dalam pemberian sanksi kepada murid-murid kita, sanksi yang mendidik, tidak boleh lagi ada sanksi dalam bentuk fisik, kekerasan fisik, tidak boleh. Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Inilah Warta Kepton. Sari berita penting. Polres Bau-Bau tangkap oknum guru SMP yang diduga cambuk muridnya menggunakan rotan. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bau-Bau berikan teguran keras kepada oknum guru tersebut yang merupakan pelaku kekerasan terhadap siswanya. Inilah Warta Kepton pagi selengkapnya hari ini Sabtu 3 September 2022 bersama saya Laode Muhammad Syahribul. Saudara, sebelum kita ke berita yang pertama, kami update terlebih dahulu kasus COVID-19 di tanah air. Pemerintah kembali mengumumkan penambahan kasus harian COVID-19. Pada Jumat kemarin, 2 September 2022, pukul 12 waktu Indonesia Barat, kasus COVID-19 bertambah 3.616 dalam 24 jam terakhir. Dengan demikian, total kasus COVID-19 di Indonesia mencapai 6.366.518 kasus, terhitung sejak kasus pertama diumumkan oleh Presiden Joko Widodo pada 2 Maret 2022. Di Jakarta, DKI Jakarta menempati posisi teratas dengan penambahan kasus COVID-19 terkonfirmasi paling banyak yaitu 1.500 kasus, kemudian di Jawa Barat 699 kasus baru, dan Jawa Timur 392 kasus, Banten 381 kasus, dan Jawa Tengah 173 kasus. Sementara itu kasus aktif turun 852 kasus dalam 24 jam terakhir, sehingga totalnya mencapai 43.582 kasus aktif. Data yang sama pendengar menunjukkan ada penambahan kasus sembuh dari COVID-19. Dalam sehari jumlahnya bertambah 4.451. Dengan demikian total kasus sembuh COVID-19 hingga kini tercatat 6.165.328. Di sisi lain masih ada 17 pasien COVID-19 yang meninggal dunia dalam periode 1 hingga 2 September 2022. Penambahan itu membuat total kematian akibat COVID-19 mencapai 157.608 orang. Lalu ada 5.380 orang lainnya berstatus suspek. Sementara itu jumlah spesimen yang diperiksa dalam 24 jam terakhir mencapai 76.513 dari 36.010 orang. Berdasarkan pemeriksaan, sebanyak 6.602 spesimen dari 3.616 orang diketahui positif COVID-19, sehingga Jumat kemarin tercatat 106.896.133 spesimen dari 69.954.540 orang sudah diperiksa. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Polres Bau-Bau tangkap oknum guru SMP yang diduga cambuk muridnya menggunakan rotan.
Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Bau-Bau, Wode Nurliani. Dunia pendidikan kembali tercoreng lantaran aksi salah satu oknum guru SMP negeri di Bau-Bau. Jagat maya dihebohkan dengan tindakan tak teladan seorang oknum guru yang tega memukuli salah satu muridnya dengan rotan hingga berbekas merah pada punggung. Belakangan diketahui insiden tersebut terjadi di salah satu SMP negeri di Bau-Bau. Tersangkanya inisial LB 49 tahun, sedang muridnya masih di bawah umur inisial LMA 14 tahun warga Kaisabu Baru. Kejadian tersebut dibenarkan Kapolres Bau-Bau AKBP Erwin Pratomo. Saat heboh di media sosial, Kapolres langsung memerintahkan jajaran reskrim menuju TKP dan menemui terduga pelaku. AKBP Erwin menjelaskan kronologi kejadian pada Rabu 31 Agustus saat mata pelajaran guru bersangkutan pada jam 9 pagi terjadi interaksi antara korban dan pelaku, namun ada ketidakpuasan terhadap jawaban korban sehingga pelaku menganiaya LMA dengan rotan. Ke TKP dan langsung kami menemui terduga oknum tersebut. Setelah kita lakukan penyelidikan atau bahkan pemeriksaan di TKP, oknum tersebut mengakui bahwa dirinya telah melakukan tindak pidana penganiayaan atau di sini dikenal dengan istilah cas ya terhadap salah seorang muridnya. Ya, setelah pemeriksaan terhadap korban kita akan lakukan pengembangan terhadap murid-murid yang lain ya. Karena penyampaian dari korban sejumlah 20 orang termasuk dia sudah kebagian tindakan cas dari terduga oknum guru tersebut. Hasil interogasi polisi, ternyata kejadian tersebut pernah berulang pada teman-teman korban. Hampir seluruh pelajar di kelas korban pernah kena cambukan oknum guru tersebut. Dijelaskan Kapolres, setiap mengajar terduga oknum guru tersebut kerap membawa rotan sehingga kepolisian menyimpulkan sementara terdapat niat tidak baik oknum guru itu dalam mendidik muridnya. Kini pelaku tengah diamankan di Satreskrim Polres Bau-Bau dan korban telah dilakukan visum, sedangkan orang tua korban telah melaporkan kejadian tersebut di Polsek Surawolio Polres Bau-Bau. Setelah pemeriksaan terhadap korban, Polres Bau-Bau akan mendalami kasus tersebut dengan memeriksa murid-murid lainnya yang menjadi korban di sekolah yang sama. Oknum guru itu kini diganjar pasal 80 junto pasal 26C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 sebagai perubahan kedua Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak minimal disanksi 3 tahun 6 bulan penjara. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bau-Bau berikan teguran keras kepada oknum guru terduga pelaku kekerasan terhadap siswanya. Ditegaskan, itu menjadi hal yang terakhir. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Bau-Bau, Hairul Umulku. Sampaikan kepada mereka bahwa ini yang terakhir terjadinya kekerasan ini. Di dalam pemberian sanksi tidak boleh lagi ada sanksi dalam bentuk fisik, kekerasan fisik. Tidak boleh. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bau-Bau, Lawade Aswad, mengaku turut prihatin atas peristiwa tindak kekerasan yang kembali terjadi di lingkungan sekolah. Dugaan tindak pemukulan oleh oknum guru kepada salah seorang siswa di SMP Negeri 19 Kota Bau-Bau itu diharapkan menjadi yang terakhir kali dan tidak terulang lagi. Untuk memastikan hal tersebut, Jumat pagi digelar rapat dengan menghadirkan seluruh kepala sekolah di seluruh satuan pendidikan Dikbud Bau-Bau. Kepada para kepala sekolah, Lawade Aswad menegaskan karena alasan apapun sangat tidak dibenarkan adanya pemberian sanksi dalam bentuk kekerasan fisik. Dan saya baru saja mengumpul semua kepala sekolah tadi terkait ini. Saya sampaikan kepada mereka bahwa ini yang terakhir terjadinya kekerasan ini. Di dalam pemberian sanksi kepada murid-murid kita, sanksi yang mendidik. Tidak boleh lagi ada sanksi dalam bentuk fisik, kekerasan fisik. Tidak boleh. Karena ini anak-anak kita adalah bagian dari kita juga. Begitu, ini tegas perintah saya. Sebagai pembina kepegawaian, Lawade Aswad mengaku telah memberikan teguran keras kepada oknum guru tersebut dan memintanya tidak mengulanginya kembali. Terlepas dari pengakuan kelalaian oleh oknum guru tersebut, Lawade Aswad menegaskan tidak ada pembenaran atas tindak kekerasan di lingkungan sekolah. Saya juga tadi sudah menemui orang tua murid ini. Saya Kepala Dinas juga harus menyampaikan permohonan maaf atas kelalaian.
guru saya ini, saya harus jantan. Pun ini gurunya sudah meminta maaf, dan sebetulnya ini dari 3 hari sudah selesai sebetulnya. Mereka sudah selesai, sudah diselesaikan di tingkat sekolah dan dianggap sudah tidak ada masalah. Makanya tadi begitu ini viral, ya mereka kaget juga begitu. Tapi apapun namanya kekerasan ini tidak ada pembenarannya. Karena kita anggap anak ini. Walaupun saya hakul yakin niatnya guru ini tidak ada niat untuk melukai atau apa, ini hanya karena terlalu semangat dalam pemberian sanksi. Sebagai bagian tidak terpisahkan dari para guru dan kepala sekolah, Laode Aswad juga memberikan penguatan bahwa dengan adanya kejadian ini tidak menyurutkan semangat dalam menjalankan tugas, khususnya menegakkan budi pekerti, pendidikan, sopan santun, dan etika kepada generasi bangsa. Reporter RRI Bau-Bau, Harul Mulku melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Kita ke berita lainnya. Nilai lalu lintas komoditi non-hidup Januari hingga Juli 2022 di Kepton mencapai 100 miliar rupiah. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Bau-Bau kembali Waode Nurliani. Hasil laut di wilayah kerja Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan atau SKPM Bau-Bau begitu melimpah, mulai dari Kepulauan Buton hingga daratan Muna. Data SKPM Bau-Bau terhitung Januari hingga Juli 2022, lalu lintas perikanan keluar daerah mencapai jutaan kilogram jika diestimasi dengan nilai rupiah mencapai 100 miliar lebih. Kepala SKPM Bau-Bau Yudi Irawati Wijaya menyebutkan dari 10 top komoditi non-hidup rumput laut menjadi primadona dengan frekuensi pengiriman mencapai 200 kali, volume pengirimannya mencapai 2.689 ton dengan nilai mencapai 17 miliar rupiah. Menurutnya, kualitas rumput laut asal Kepulauan Buton menjadi rebutan daerah lain dan sangat berpotensi untuk ekspor ke luar negeri. Posisi kedua lanjut Yuni adalah ikan layang dengan volume pengiriman 2.249 ton, nilainya 22,9 miliar. Selanjutnya ikan teri mencapai 1.000 ton dengan nilai 27,6 miliar, tongkol sejumlah 589 ton dengan nilai 5,6 miliar, dan urutan kelima ada tuna sebanyak 430 ton dengan nilai 16 miliar. Masih tetap yang memegang adalah rumput laut. Megang karena bagaimana kan dia kondisi kering, terus tuh dia kapal dengan kapasitas yang besar. Kondisi rumput laut kita seperti apa buatnya pantauan dari karantina sendiri? Bagus, dan terus terang jadi rebutan juga dari daerah lain untuk bisa mendapatkan rumput laut karena di sini penghasil kan. Rata-rata tujuan komoditi non-hidup paling banyak ke wilayah Jabodetabek dengan volume pengiriman 4.000 ton, nilainya 63,8 miliar. Selanjutnya Makassar sekitar 2,4 ton, nilainya 20,9 miliar. Surabaya 907 ton, senilai 11,5 miliar. Kendari 673,9 ton, nilainya 32,5 miliar. Dan terakhir daerah Jayapura sebanyak 62,6 ton dengan nilai 1,1 miliar rupiah. Waode Nurliani, reporter Bau-Bau melaporkan. Dan kita ke berita yang terakhir. Personil Satuan Lalu Lintas Polres Bau-Bau melaksanakan kegiatan patroli ke sejumlah SPBU dalam Kota Bau-Bau dalam rangka mengantisipasi isu penyesuaian harga bahan bakar minyak BBM. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh personil Satlantas Polres Bau-Bau yang dipimpin oleh Kanit Patroli bersama 6 orang anggota menggunakan unit roda 4 dalam patrolinya di beberapa SPBU Bau-Bau. Kapolres Bau-Bau AKBP Erwin Pratomo melalui Kasat Lantas Polres Bau-Bau Ibtu Jajat Sudrajat mengatakan kegiatan patroli bertujuan selain untuk mewujudkan Kamtipmas dan Kamseltipkar, lantas patroli tersebut juga mengantisipasi adanya isu penyesuaian harga bahan bakar minyak atau BBM. Personil Satlantas juga berkoordinasi dan menghimbau kepada pengawas maupun operator SPBU agar dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal, serta melarang dan tidak melayani pengisian menggunakan jerigen. Dalam pelaksanaannya, anggota Satlantas Polres Bau-Bau melakukan pengaturan terhadap kendaraan yang antri untuk menunggu giliran pengisian bahan bakar solar serta memberikan himbauan kepada
para pengemudi mobil untuk memarkirkan kendaraannya di bahu jalan agar tidak mengganggu arus lalu lintas yang lain. Demikian penyampaian Warta Kepton pagi hari ini, dan sebelum berpisah kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Polres Bau-Bau tangkap oknum guru SMP diduga cambuk muridnya dengan rotan. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bau-Bau berikan teguran keras kepada oknum guru terduga pelaku kekerasan terhadap siswanya. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Laude Muhammad Syahribul mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.